Pria ini kemungkinan adalah yang terhebat di seluruh pasukan angkatan laut Amerika Serikat. Dia bisa menahan nafas di dalam kolam dalam durasi yang lama. Sebaliknya, bawahannya bahkan membutuhkan dumbbell untuk tetap di dalam air. Dan setelah setengah jam mereka muncul ke permukaan. Satu persatu menyerah. James memperhatikan tanpa ekspresi, kembal ke atas dan memarahi mereka, dan menyuruh mereka kembali ke dalam air. Namun kemudian ada seorang bawahan menariknya ke samping membawa berita buruk. Ayahnya mengalami kecelakaan. Dia sudah tiada. Dugaan awal penyebabnya adalah karena tabrak lari oleh pengemudi mabuk. Tapi sebenarnya ini bukan kecelakaan. Itu adalah kasus pembunuhan. James memiliki saudara tiri. Kedua pria itu selalu tidak cocok. Mereka tidak teguran selama lebih dari 20 tahun. James pun gengsi untuk menghubunginya. Apalagi untuk menyampaikan berita seperti ini. Istri James yaitu Layla paham akan hal ini. Jadi dialah yang menghubungi adik tiri James yaitu Jani. Ketika Jani mendengar bahwa ayah mereka sudah meninggal, dia tidak menunjukkan kesedihan. Orang tua itu telah absen dari hidupnya sejak lama. Dan Jani bahkan lupa masih memiliki ayah. Layla bertanya apakah dia bisa datang untuk pemakaman besok. Jani bilang dia akan memikirkannya. Dia masih berbicara di telepon dengannya, berdiri di depan keran kamar mandi ketika dua orang asing memasuki apartemennya dan menempelkan pisau ke tenggorokannya. Mereka bilang mereka bersama organisasi kejahatan Jepang. Sebelum ayahnya meninggal, orang tua itu telah mengirimi Jani sebuah paket. Mereka menginginkannya. Jani tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia dan ayahnya tak bertemu sejak kecil, jadi dia tidak percaya kalau orang tua itu telah mengiriminya hadiah. Orang-orang itu tidak peduli, mereka membutuhkan sesuatu untuk dibawa kembali. Jani bisa menyelesaikan ini dengan cara mudah atau dipersulit. Tapi Jani memilih cara kasar. Dua petugas kurus itu bukan tandingannya. Mereka dijatuhkan dalam waktu singkat. Orang ketiga datang melalui pintu dengan pistol dan menembaki Jani sampai kehabisan amunisi. Jani menggunakan petugas yang lain sebagai tameng, lalu menempelkan si penembak ke kusen pintu dan menghabisinya. Dia pun hadir di pemakaman. Tapi ada hal yang tidak dia duga, yaitu banyak orang asing yang menonton pemakaman. Mereka hadir di sana bukan untuk memberi hormat. Ayah mereka ternyata pernah menjadi detektif swasta, seorang pria yang tahu banyak hal tentang kejahatan orang. Dan sebelum kematiannya, dia membawa bukti kejahatan mereka. Dan sekarang semua orang mencari bukti itu. Di meja makan, Jani mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak datang untuk berkabung. Dia datang untuk mendapatkan jawaban. Gangster Jepang telah mengunjunginya dan mencoba membunuhnya. Itu tidak terjadi cuma karena kecelakaan lalu lintas. James mengira ayah mereka telah menimbulkan masalah. Laporan resmi mengatakan itu hanyalah tabrak lari. Dan polisi setempat telah menutup kasusnya. Di meja makan ketidakcocokan mereka semakin tampak. James selalu berpikir, Jani adalah seseorang yang selalu mencari masalah, bukannya menghindari masalah. Dia tampak selalu sembrono pada kehidupannya. Karena terus beradu mulut, James menariknya ke keluar agar tak dilihat oleh anak-anaknya. Lalu Jani berjalan pergi dan mulai menyelidiki sendiri. Dia pergi ke bar untuk meneguk minuman yang kemudian membuatnya tak sadarkan diri. Dia bangun dengan tangan dan kaki terikat. Seorang bos kejahatan di sana, yaitu Mr. K menatapnya tajam. Dia memberitahu Jani bahwa dia memiliki 7 hari untuk meninggalkan kota itu. Jika lebih dari itu, maka nyawanya akan terancam. Sementara itu, James coba menggali informasi dari detektif yang menangani kasus ayahnya dan menanyakan detailnya, dan detektif bicara padanya bahwa kasus itu tidak banyak investigasi, tidak ada saksi dan tidak ada CCTV. Lokasi kejadiannya buruk karena di sana adalah lingkungan tanpa pengawasan. Karena tak cukup bukti, maka kasus pun ditutup. James lalu meminta barang pribadi ayahnya. Saat dia pergi, detektif itu berpesan padanya bahwa Walter ayah mereka itu adalah pria yang dihormati di sana. Dan saudaramu si Jani memiliki reputasi buruk di kota itu. Jangan sampai mereka mencoreng nama baik ayah mereka. Jani menemukan kantor detektif ayahnya dan sedang mencari petunjuk. Saat mendengar suara pintu, ia pun bersembunyi. Seorang pria botak mengobrak-abrik laci dengan tergesa-gesa. Jani melangkah keluar, namun pria itu meraih sesuatu lalu melemparkannya dan kabur. Jani mengejarnya ke jalan. Pria itu lebih cepat dari yang terlihat. Dia pun berhasil kabur dan mengejek Johnny. Namun ternyata Jani tahu jalan pintas dan menangkapnya di depan. Ternyata namanya Tubbs. Dia bekerja untuk ayah mereka sebagai hacker yang mengumpulkan bukti dan petunjuk. Pekerjaan terakhir yang diberikan orang tua itu kepadanya adalah menyusup ke restoran kelas atas. Kemudian mereka kembali ke kantor. Jani melihat papan selancar disandarkan di sudut dan berpikir kalau ayahnya sudah tua, jadi akan terlihat aneh jika dia memiliki papan selancar. Melihat ke dalam dan menemukan dokumen terselip di dalamnya. Dia menyebarkannya di atas meja. Isinya rencana arsitektur, tata letak bangunan untuk sesuatu yang besar. Dia menelpon saudara perempuannya yang bekerja di pemerintahan lokal dan memintanya untuk memeriksanya. Tubbs sedang berencana untuk pergi ketika James datang dan secara tidak sengaja kembali melukai hidungnya. James telah mengumpulkan barang-barang ayahnya dari kantor polisi, di antaranya darsi pembayaran yang sepertinya tak berarti apa-apa.
Dia pergi ke lokasi kecelakaan dan melihat sebuah toko di sudut dengan kamera keamanan. Dan setelah beradu argumen, akhirnya dia mendapatkan rekaman yang mereka tonton bersama. Mobil itu tampak menabrak dengan sengaja. James menyuruh Tubbs untuk melacak van biru itu. Lalu ketika mereka berkendara, tiba-tiba sebuah kendaraan menabrak mereka dari samping. Ternyata gangster Jepang menyerang mereka. Johnny berhasil meraih pistol dan menembaki kendaraan yang menyerang. Tapi ternyata mobil gangster itu bulletproof. James juga mengambil pistolnya, menembak melalui jendela dan menjatuhkan satu orang. Johnny mendobrak pintunya, mencari tempat berlindung dan mulai mengevakuasi para pejalan kaki. Mobil penyerang mendorong mereka menuju tepi jalan. James mengambil pistol dan naik ke atap, mengulur waktu untuk melompat ke kap kendaraan yang menyerang. Dia mulai menembak melalui kaca depan. Orang-orang di dalamnya menembak balik melalui kaca, berlomba untuk bisa menembus kaca lebih dulu. Johnny melihat apa yang terjadi dan meminta James melompat. Lalu James pun melompat dan mereka selamat. Detektif memanggil mereka dan menginterogasi mereka. Tidak sepatah kata pun menyebut tentang gerombolan Jepang, hanya tentang kekacauan yang mereka sebabkan. Lalu saudari Johnny datang dengan cetak biru. Itu milik seorang pengembang bernama Rapshaw. Rencananya adalah untuk bangun kasino di kota kecil itu. Padahal perjudian itu ilegal, jadi mereka memutuskan untuk bertemu Rapshaw secara langsung. Dia kebetulan menjadi tuan rumah penggalangan dana amal. Keesokan paginya, Tubbs menelpon Johnny. Dia menemukan van biru diangkat dari dalam laut. Pengemudinya adalah seorang akuntan pemerintah tingkat rendah. Kendaraan itu terdaftar di perusahaan bernama Kobayashi Import. Dan itu menjelaskan semuanya. Kasus itu menjadi lebih jelas buat mereka. Dan itu lebih besar dari yang mereka duga. Mereka harus bergerak lebih cepat. Tubbs telah mengatur rencana untuk menyusup ke acara roadshow. Bukan sebagai tamu tapi sebagai staf catering. Johnny memperhatikan seorang wanita yang menarik dan bergerak ke arahnya. Di tengah percakapan, wanita itu tahu kalau dia adalah putra Walter. Dia segera mengusir pengawalnya dan mengatakan kepadanya apa yang dia ketahui. Ternyata dia telah menyewa Walter untuk menyelidiki suaminya Rapshaw. Dia ingin keluar dari pernikahan dan membutuhkan pengaruh. Bukan untuk uang tapi untuk alasan lain. Dia tidak tahu Walter sudah mati. Dia menyarankan mereka bertemu keesokan harinya di sebuah hotel untuk berbicara dengan benar. Sementara itu, James berada di tempat pencuci piring mengawasi ruangan. Seorang pria Jepang mendekat, memintanya satu piring dan menuangkan tepung ke dalamnya. James menunggu, lalu mengambil kartu nama pria itu dari jaketnya. Tertulis Kobayashi Imports. Namun kedok mereka terbongkar sebelum malam berakhir. Mereka dibawa ke Rapshaw. Dia memberitahu mereka bahwa dia mempekerjakan Walter juga, mencurigai istrinya berselingkuh, dan meminta Walter untuk memata-matai istrinya. Tapi tidak ada kabarnya lagi. Jadi dia tidak punya alasan untuk membunuh ayah mereka. Tanpa ada yang bisa ditindaklanjuti, mereka pun pergi. Keesokan paginya, Johnny tiba di hotel tempat dia bertemu dengan istri Rapshaw. Tapi sesampai di sana, istri Rapshaw telah terjun dari lantai atas dan meninggal. Johnny langsung ke rumah Rapshaw dengan geram. Yakin dia bertanggung jawab, tapi Johnny berhasil ditangkap dan menyuruhnya diserahkan ke polisi daripada ditangani secara langsung. Paman mereka yang seorang gubernur negara bagian membebaskan Johnny. James memberitahu saudaranya bahwa dia ceroboh. Johnny lalu memberitahu saudaranya bahwa dia kaku. Mereka berkelahi sampai kehabisan tenaga. Dan kemudian dalam keheningan, mereka mengatakan hal-hal yang tidak terucapkan selama 20 tahun. Ibu mereka telah dijebak oleh organisasi kriminal dan terbunuh di jalan Johnny yang kala itu berusia 17 tahun. Marah dan ingin pergi ke markas geng untuk balas dendam, tapi James ingin melindungi saudaranya dari amarah dirinya sendiri. Jadi dia membawanya pergi menjauh dari rumah. Dan karena tindakan James, Johnny tidak sempat melihat ibunya sebelum dikebumikan. Johnny pun tidak pernah memaafkannya, karena James tidak pernah menjelaskan alasannya. Mereka mengatakan itu semua dan kemudian perlahan-lahan mereka melepaskannya. Pacar Johnny menelpon, dia telah menemukan paket di kotak suratnya. Cap pos dari ayah mereka. Di dalamnya ada drive USB. Nina terbang ke Hawaii secara pribadi untuk memberinya pada Johnny. Lalu Johnny memeriksanya. Ada 12 kata yang dibutuhkan untuk membukanya. James ingat resi pembayaran dari barang-barang ayahnya yang sebelumnya terlihat tak berguna. Yang ternyata itu ada isinya. Dan tiba-tiba sebuah roket menghantam kendaraan mereka. Sebuah helikopter sedang berputar-putar di atas kepala. Mereka cuma punya satu pistol kecil. Nina mengambil kemudi agar James bisa mengincar musuh. Helikopter menembaki jalan. Nina melewati hujan tembakan dan bisa menemukan celah. Ketika helikopter kehabisan amunisi, mereka lalu mengirim pembunuh bersepeda motor. Nina melihat mereka datang, memutar mobil dengan keras dan menginjak rem. Satu pembunuh menghantam mobil dan terhempas ke atap. Dia lalu gunakan pedang untuk ditusuk ke mobil. Pemburu kedua masuk dari belakang. James menghajarnya di dalam mobil. Johnny mengurus yang di luar. Nina gerakan mobil dari kanan ke kiri.
mencoba melepaskan pria itu. Ketika dia tidak mau pergi, dia melakukan rotasi penuh dengan kecepatan. Dia masih bertahan, bahkan dia gunakan senapan mesin ringan. Johnny meraih lengannya. Nina pun mendorongnya ke pagar jalan dengan kecepatan tinggi. Dari dalam mobil, James pun berusaha membantu. Dia menempelkan kepala orang itu ke permukaan jalan, hingga pemburu itu menyerah dan terjatuh. Mereka pikir itu sudah berakhir, tapi helikopternya kembali menyerang. James tak punya amunisi, tapi ada senapan mesin ringan yang diambil dari pemburu tadi. Nina memberinya bantuan yang dia butuhkan. Johnny mengambil tembakan tapi tak ada yang tepat sasaran. James menembak 2 kali dan mengenai lawannya. Helikopter kehilangan kendali dan jatuh ke arah mereka. Mereka melaju ke sebuah terowongan dan selamat dari sana. Setelah aman, Tucson kembali buka flash disk Walter. Ada catatan ban lebih dari 3 tahun. 12 juta dolar telah pindah ke satu akun. Akun itu milik gubernur, yaitu paman mereka. Kini semakin jelas. Rapsha ingin membuka kasino. Untuk melakukan itu dia membutuhkan perlindungan hukum. Dia membayar gubernur 12 juta dolar untuk mewujudkannya, dan menyewa mafia Jepang sebagai staf keamanan. Untuk membuat orang lain bungkam, Walter telah bekerja untuk istri Rapsha. Dalam penyelidikan itu, dia temukan bukti kasus pembangunan kasino. Itu sebabnya dia harus mati. James pulang dengan diam. Dia memanggil istrinya namun tidak ada jawaban. Dia menemukan ponselnya dibuang di lantai. Dia naik ke atas dan menemukan anak-anak pucat dan gemetar. Anaknya mengatakan kepadanya bahwa mereka mengambil ibu. Ponsel Johnny menampilkan video dari Rapsha. Ada kedua wanita, yaitu istri James dan saudara perempuan mereka. Tebusan mereka adalah USB drive milik Walter. Sesuatu membara dalam diri James. Dia membuka gudang senjatanya. Dia menyuruh saudaranya untuk mengambil apa yang bisa dia bawa. Mereka pergi ke Villa Rapsha dalam gelap. 2 penjaga dieksekusi oleh mereka. Mereka punya waktu 15 menit untuk membersihkan pekarangan. James mengintai jendela di tingkat atas. Ada penjaga di dalamnya yang melihat keluar dan langsung ditembak James. Tanpa disadari oleh kepala keamanan, para penjaga di luar semuanya telah tumbang. Ketika kepala keamanan datang untuk menyelidiki, Johnny telah menunggunya. Karena anak buahnya sendiri sudah habis, maka Rapsha gunakan para pemburu Jepang. Mereka lebih baik dalam bela diri daripada pertempuran senjata. Mereka maju melalui perkebunan, sembari berbagi informasi. Senjata pun terhunus mencari 2 orang saudara itu. James berjalan keluar untuk menemui mereka. Para pemburu unggul jumlah, tapi kalah dari pengalaman bertempur James. Mereka berhasil menemukan para wanita, tapi Rapsha telah menghilang. James utamakan keselamatan para wanita, namun istrinya menyuruhnya untuk tetap lanjutkan misinya, dan tunjukkan bahwa mereka berurusan dengan keluarga yang salah. Dia berbalik untuk menemukan Johnny, dan mendengar suara tembakan. Ternyata Nakamura menembak dari samping. Untungnya dia tak pandai membidik James. Mereka saling menembak sampai kedua senjata habis peluru. Nakamura mengambil golok, dan James tidak punya apa-apa. Kemudian dia menemukan tongkat besar di dinding. Tongkat panjang Cina melawan golok kecil. James jadi superior. Nakamura pun kalah telak. Johnny memojokkan Rapsha di tepi pantai, bersiap untuk melarikan diri. Dia lebih hebat dari yang terlihat. Dia mampu menandingi Johnny dan menahan Johnny menggunakan tongkat besi. Kemudian dia mulai berbicara sombong seperti yang selalu dia lakukan. Ketika dia berpikir dia sudah menang, Johnny menarik pin pada granat dan meledakkan tempat itu. James tiba di sana, melihat saudaranya jatuh ke belakang. Dia pun terjun ke air untuk menyelamatkannya. Keesokan paginya gubernur ditangkap. Johnny memutuskan untuk tetap di sana dan akan gunakan 12 juta dolar sitaan untuk mengubah pulau itu jadi lebih baik lagi.